Halo semuanya, saya Dejan Dita Pratama dengan NIM 212410103102 dari kelas Algo 2E. Teman-teman mungkin sudah tahu saya juga karena saya sudah membuat video-video juga sebelumnya. Di sini saya mendapatkan tugas dari kelas dan dosen juga, yaitu menggambar segitiga berulang menggunakan GUI dan fungsi rekursif di dalam Python. Langsung aja. Diawali untuk kilas balik ya, apa itu GUI? Nah, GUI itu adalah Graphical User Interface di dalam komputer yang digunakan sebagai antarmuka pengguna untuk bisa berinteraksi kepada user. Nah, yang digunakan di dalam Python ini untuk membentuk GUI itu adalah Tkinter. Nah, Tkinter ini adalah library Python untuk membuat aplikasi GUI. Nah, di sini saya menggunakan Tkinter dengan codingan atau dengan cara seperti ini, yaitu import tkinter stk. Seperti itu. Lalu kita ke fungsi rekursif. Nah, apa sih itu rekursif? Nah, bisa dikatakan rekursif ini tuh kayak fungsi, tapi bisa dikatakan berbeda gitu loh. Ya gimana ya? Sebenarnya sama kayak fungsi gitu, kayak def. Jadi langsung saya jelaskan saja. Fungsi rekursif merupakan sebuah metode perulangan yang bersifat non-iterasi. Maksudnya ialah fungsi rekursif ini tidak seperti metode for dan while gitu loh. Jadi rekursif ini bukan tidak menggunakan sih, kayak apa ya, nggak make for dan while gitu loh. Jadi kalau misalkan for kan kayak while kan while true terus sama dengan sekian gitu. Nah, di sini rekursif itu menggunakan fungsi gitu, fungsi def. Jadi fungsi rekursif ini sama seperti fungsi def, di mana fungsi rekursif ini tuh bisa dipanggil, bisa menerima parameter, bisa mengembalikan nilai, dan sebagainya. Namun fungsi rekursif ini tuh bersifat rekursi, seperti namanya ya, dikarenakan fungsi rekursif ini tuh memanggil sendiri, sehingga menimbulkan yang namanya perulangan. Jadi contoh seperti ini, def factorial n. Nah, misal if n sama dengan 1, return n. Dibalikan nilainya kan ke if terus def kan. Kemudian else return n. Nah, di sini salah satu contoh dari bentuk rekursif itu sendiri. Jadi memanggil fungsinya sendiri di dalam fungsi seperti itu. Jadi def di dalam apa ya, def factorial n. Nah, factorial n-nya ini dipanggil kembali di dalam def-nya. Kemudian di print faktorial 4. Sama seperti ini juga, def hello world, print hello world. Terus dipanggil kembali hello world. Seperti itu untuk rekursif, penjelasan secara singkatnya. Lalu kurang lebih itu seperti ini ya. This time to draw a triangle. Nah, di sini contoh apa ya, gambar yang sudah diberikan oleh dosen, bagaimana untuk progres 1 sampai progres yang diharapkan gitu. Kalau di sini kan 4 lah paling enggak. Nah, di sini sebelumnya kan sudah saya jelaskan, mohon maaf, itu tentang GUI dan fungsi rekursif secara singkat. Jadi sesuai judulnya ya, di sini kita akan menggambar segitiga perulangan gitu. Bentuknya nanti akan seperti ini sih, jadi from this to this gitu loh. Lalu kita mulai langsung aja ya, kita mulai dari step by step-nya dulu gitu loh. Yang pertama, nah, yang saya lakukan ialah mengimport library Tkinter dan modul matematikanya. Jadi di sini itu kan sudah saya jelaskan bahwa GUI itu kan apa ya, bentuk antarmuka kepada user. Jadi salah satu yang digunakan adalah Tkinter, dan Tkinter itu kan library di dalam Python. Nah, di sini dimulai menggunakan import Tkinter SDK, lalu mengimport map, di mana ini untuk nanti menggunakan kayak sin, cos gitu, seperti itu, radian. Lalu berikutnya yaitu mengimport level segitiga yang diinginkan. Nah, di sini kan tertulis kayak progres 1, dan ini ada level 4. Nah, seperti itulah, level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, lalu kita masuk ke dalam base case atau terminal condition-nya ya, dikatakan di sini. Nah, bisa dilihat def gambar segitiga, CNV level, kur level, panjang titik A, sudut sama dengan 0. Jadi bisa dikatakan di dalam def-nya ini
gambar segitiga itu terdapat 6 poin ya. Mulai dari CNV, itu kanvasnya, level itu inputannya, core level itu semacam jika sudah mencapai level yang diinginkan, kalau tidak salah sih. Jadi batasan level gitu, terus panjangnya itu nanti panjang segitiganya, lalu ada titik A, terus ada sudut sama dengan 0. Nah, ini yang dimaksud titik A. Titik A itu kayak semacam titik utama gitu. Nanti lanjut aja. Di sini kan penjelasan menggunakan def, lalu di dalamnya terdapat 6 poin, dan jika inputannya itu level lebih kecil dari core level yang diinginkan, maka atau dikatakan core level itu lebih besar daripada level, maka nilainya akan di-return menuju def. Ya, seperti itu ya, di-return sudah seperti ini, nanti di-return menuju def. Seperti itu. Kemudian ada dir -1 if core level modulo 2 sama dengan 0 else 1. Jadi dir ini digunakan supaya titik yang terdapat di sisi kanan maupun di sisi kiri itu terbentuk secara teratur sehingga tidak menghasilkan ketidakteraturan. Jadi kayak apa ya? Itu juga ingin mencapai dari misal sudut A menuju sudut B seperti itu. Titik A menuju titik B. Jadi diharapkan itu kayak segitiganya itu akan terbentuk seperti ini. Jadi seperti itu sih. Lalu di sini ya penjelasan yang kelima yaitu AX sama dengan titik A0 dan AY sama dengan titik A1. Jadi AX dan AY merupakan variabel yang menyimpan titik awal gitu yaitu 0 dan 1. Dan untuk menentukan titik sisi kanan maupun di sisi kiri menggunakan trigonometri and dir. Jadi untuk penjelasan singkatnya seperti ini sih. Sebentar. Jadi misal ini A. Hapus saja dulu deh. Ini kurang. Nah, kita draw dulu bentar. Sebentar, mohon maaf. Jadi ini itu A, kemudian ini adalah titik B perumpamaan, dan ini titik C. Nah, seperti ini. Jadi kan seperti yang tadi kan, nah AX, AY. Jadi di sini bersifat titik awalnya tuh di sini 0 gitu. Di sini 0. Seperti ini. Jadi ini kayak semacam titik awal gitu loh. Karena kan nanti B acuannya itu A, terus C titik acuannya itu B, kayak gitu. Terus kemudian BX sama dengan math.cos, BY sama dengan math.sin, seperti ini ya untuk itunya. Terus CX-nya itu seperti ini. Itu karena gini sih, kurang lebih. Jadi kan BX dan BY kan. Jadi seperti ini. Ini X-nya. Menghasilkan kurang lebih 120 derajat di sini sih. Seperti ini, terus ini derajat di sini. Ini acuannya sih kurang lebih. Jadi makanya seperti ini ya. Kosin mat radian 60 dan 60. Jadi sebenarnya sih bisa kayak gini juga sih. Jadi kurang lebih penjelasannya tuh kayak gini ya. Untuk yang 60 tuh seperti ini. Ini kan 30. Nah, di sini tuh ada space. Nah, di sini 60 seperti itu.
kurang lebih sih kayak gini ya yang saya ketahui. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terus lanjut aja. Jadi tadi rumus trigonometri yang digunakan untuk menentukan, kurang lebih itu menentukan titiknya gitu loh. Kita hapus dulu. Nah, kemudian next-nya adalah, nah, untuk menentukan titik dari sisi kanan maupun sisi kiri itu menggunakan trigonometri dan dir yang saya katakan sebelumnya. Terus, nah berikutnya adalah penjelasan singkat mengenai ini. Jadi misal ya, ingin membuat segitiga ya, yang bukan ada di sisi satu. Jadi sisi satu kan kurang lebih, misal kayak gini ya, sisi satu, misal sisi satu, sisi dua, dan sisi tiga. Nah, kayak gini kan, ini satu. Terus kebalik lagi penjelasan. Nah, misal kita tidak mau membuat segitiga kayak gini loh, membuat segitiga di sisi satu ya. Maka dari if-nya ini, yang if, itu akan membuat segitiga di sisi dua pada level berikutnya. Lalu di cnv.createLine ini akan dibentuk garis gitu, seperti ini, garis. Pada cnv.createLine akan memberi garis sesuai dengan variabel untuk menentukan titik baik di sisi kanan atau sisi kiri. Lalu memanggil segitiga di sisi dua pada level berikutnya, seperti ini. Itu sisi dua gitu loh. Jadi makanya tidak sama dengan satu, sampai tidak sama dengan dua, seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi kan kayak balik lagi ya, kenapa ada AX plus CX, ini berarti acuannya itu C. Nah ini untuk membentuk B, acuannya itu A, seperti itu. Jadi A itu acuannya C, B ini acuannya A, terus dan C acuannya itu A dan B, seperti itu. Kan 2/3, 2/3 gitu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Lalu berikutnya ada membentuk ukuran Windows. Nah, di sini seperti variabelnya tuh bebas sebenarnya sih. Bisa window, bisa ukuran. Nah, di sini saya ukuran sama dengan tike.tike seperti ini. Terus kemudian cnv sama dengan tike.canvas. Nah, ukurannya kurang lebih seperti ini. Sesuai dengan yang dikasih contoh oleh dosen, yaitu 1000/500. Lalu, nah di sini saya menentukan panjang segitiganya itu sama dengan 350. Nah, panjangnya itu masuk ke dalam sini. Jadi di rumus trigonometrinya, kayak mat.cos, nah nanti kan dir, misal min 1 kali 60, nah dikali panjangnya tadi gitu loh. Yaitu 350, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, AX sama dengan AY ini untuk membentuk segitiga supaya tetap di tengah Windows-nya itu atau di tengah kanvas intinya, kanvasnya gitu. Jadi jarak lah supaya segitiganya tetap di tengah. Kemudian, nah ini untuk memanggil dari fungsi rekursifnya itu sendiri sih. Jadi poinnya itu ada cnv, cnv-nya itu dari sini, tike.canvas, kan ini ukuran kanvasnya kan, atau ukuran window-nya. Kemudian ada level, itu berdasarkan inputannya, lalu satu ini sesuai dengan yang ada di program contohnya juga, terus ada panjang yang tadi itu 350, menggambar panjangnya, terus ada AX, AY, ini tuh berdasarkan ini, AX sama dengan 500, AY sama dengan 50. Kemudian di Windows, dan Windows, bukan Windows, sorry ya seharusnya, ukuran, belum saya ganti, mungkin saya ganti dulu deh. Saya ganti Windows.mainloop intinya. Jadi bisa dikatakan ini sebenarnya bisa window, bisa ukuran gitu. Jadi variabelnya bisa diubah-ubah lah sesuai itu. Kemudian, nah seperti ini ya. Nah balik lagi nih ya, yang bener tuh ukuran.mainloop. Cuman sebelumnya window.mainloop. Jadi saya iseng-iseng nyoba ganti gitu. Apakah ada efeknya atau tidak? Ternyata
sama saja tetap berjalan programnya. Dan ini full programnya. Lalu kita masuk ke programnya saja, ke kodenya. Nah, sesuai yang saya sebutkan dan jelaskan sebelumnya ya, seperti ini, diawali dari import, terus ke level, yaitu inputannya, def, fungsi rekursifnya, kemudian membentuk ukurannya, terus ini menentukan panjang sama jaraknya supaya segitiga itu tetap di tengah, kemudian dieksekusi, dan di sini ukuran .main loop. Kalau di contoh yang diberikan oleh dosen itu kurang lebih ya hampir sama. Di sini kan ada window.main loop. Terus di sini yang ditentukan tuh panjangnya 350 dengan jaraknya kurang lebih supaya segitiganya di tengah itu 500 dan 50. Nah, kemudian contohnya yang diberikan juga di dalamnya tuh kurang lebih kayak gini untuk memanggilnya. Yaitu, nah, seperti ini gambar CNV level 1 panjang AX dan AY. X dan AY kan berdasarkan ini gitu. Jadi bisa dilihat ya kurang lebih rumus dari trigonometrinya juga disesuaikan sama yang dicontoh, cuman ditambah dir supaya hasil yang diatur tuh lebih teratur gitu. Nah, maksudnya seperti ini. Langsung saya run aja ya. Misal saya memasukkan 1, maka progres satu yang level yang terbentuk, maka dia akan membentuk segitiga seperti ini. Jika saya memasukkan 2 misal, maka yang terbentuk akan seperti ini. Jadi ini misal progres 1, nah progres 2 itu menghasilkan 3 segitiga di bagian sisinya, yaitu kan ada 3 sisi nih. Nah, membentuk segitiga pada progres 2, 3 sisi, 3 segitiga seperti itu. Lalu misal 3 kita masukkan, dia akan membentuk 2 segitiga pada sisinya. 2 segitiga ya. Lalu jika kita masukkan progres yang terakhir yang 4 ya, dia akan membentuk seperti ini. Membentuk kembali 2 segitiga, cuman jauh lebih banyak ya. Jadi 2 segitiga di setiap sisinya, cuman jumlah segitiga yang muncul tuh lebih banyak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu ada 12 segitiga. Sebelumnya kan cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Cuman ada 6. Dan kalau yang progres dulu kan cuman ada 3. Gitu. Jadi kayak perkalian gitu, 3 kali 2, 6 kali 2, 12 seperti itu. Nah, lalu apa sih yang saya maksud jika misalkan dir ini kita hapus seperti ini? Bukan kita hapus sih, kita ganti jadi 1 misal. Kan sama aja tuh, nggak ada efeknya kan, 1 kali 60 ya sama aja kan. Maka dia akan seperti ini. Misal saya langsung contohkan misal dengan 3. Maka akan seperti ini. Jadi nggak beraturan bagian segitiga yang muncul di sisi-sisinya, seperti itu. Dan misal saya blok seperti ini, saya blok dulu, saya komen, bukan di blok, sorry, di komen seperti ini. Maka yang akan muncul itu kayaknya sama seharusnya. Malah error, karena di sini ada dir ya, jadi belum saya hapus. Saya hapus dulu. Bentar. Nah, jika dijalankan, maka akan seperti ini. Sama seperti sebelumnya ketika mengubah dirnya. Jadi sama dengan 1 misal gitu. Nah, maka akan seperti ini sih bentuknya. Jadi tidak teratur sama sekali gitu loh. Makanya di sini dibentuklah dir semacam untuk membentuk yang namanya keteraturan gitu loh, supaya sesuai dengan yang ditentukan gitu, yang diinginkan. Seperti itu sih. Dan ya, untuk menghubungkan antara sudut A ke sudut yang diinginkan, misal sudut B, sudut C gitu.
Seperti itu sih. Kurang lebih ya seperti itu untuk program yang sudah dibuat. Jadi diharapkan ya seperti itu menghasilkannya menjadi segitiga berulang seperti itu ya. Jadi mungkin dari sini sih sudah cukup dari saya untuk penjelasannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih dan bye.